Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabulam pot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabulam pot. Ketika kita menanam tanaman buah-buahan dan kebetulan lahan kita ataupun halaman rumah kita sempit, dengan sistem tabulam pot tentu saja akan lebih menguntungkan, dikarenakan seperti yang ada di tempat saya ini, walaupun halamannya sempit akan tetapi kita masih bisa menanam berbagai jenis tanaman buah yang tentu saja teman-teman sudah pada melihat buah apa saja yang sudah kita tanam. Akan tetapi dengan sistem seperti ini, berhubung medianya terbatas sedangkan sifat tanaman tumbuh terus, tentu saja akan memiliki keterbatasan terutama pada media tanam. Jadi dengan media tanam yang terbatas, biasanya lama-kelamaan akan dipadati ataupun dipenuhi oleh akar. Dan ketika di media tersebut sudah penuh dengan akar, tentu saja pertumbuhan dari tanaman kita menjadi kurang optimal. Ya walaupun masih bisa berbunga ataupun berbuah, mungkin akan kita tunjukkan. Ini sudah lumayan padat dan kebetulan ini juga masih bisa berbunga. Ini kebetulan jambu jenis citra. Ini untuk bunganya seperti ini. Akan tetapi untuk kualitas buahnya biasanya akan menurun dari biasanya ataupun ketika dalam kondisi normal. Dan di video yang kemarin sudah kita tunjukkan bahwasanya untuk buah sendiri mengalami penurunan berat dari berat ketika kondisi medianya masih normal. Ketika terjadi seperti ini, yang saya lakukan biasanya ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukan pemindahan pot. Mungkin kalau potnya masih berada di pot yang kecil seperti ini, kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar. Itu kurang lebih diameternya 20 cm, sedangkan ini sudah 50-an. Di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya ketika masih di pot yang kecil kita bisa memindahkan ke pot dengan ukuran seperti ini 50. Kemudian ketika sudah di pot 50 kita bisa memindahkan lagi di pot diameter yang lebih besar seperti ini 60. Akan tetapi kalau saya sendiri cenderung memilih pot dengan ukuran 50 cm, dikarenakan ketika ingin melakukan pemangkasan akar bisa dilakukan secara lebih mudah bila dibandingkan dengan ukuran pot yang lebih besar. Selain itu, kenapa saya pilih pot yang 50? Karena saya menyadari bahwa lahan di tempat saya ini sangat terbatas, sehingga ketika kita gunakan pot yang lebih besar, tentu saja daya tampung tanaman buah kita akan menjadi lebih sedikit. Jadi selain pertimbangan
luas lahan, kita juga mempertimbangkan kemudahan kita di dalam melakukan penataan, khususnya angka junjung maupun saat melakukan pemangkasan akar. Untuk selanjutnya, ketika kita tidak ingin memindahkan ke pot yang lebih besar, kita bisa melakukan pemangkasan akar. Apalagi kalau kondisi akarnya sudah se ekstrim ini. Ini sudah sangat padat sekali dan medianya pun sudah tidak kelihatan. Ini kita harus segera melakukan pemangkasan akar. Sedangkan untuk pemangkasan akar sendiri bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemangkasan akar kita lakukan langsung di pot. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita atur jaraknya agar jangan sampai terlalu dekat dengan batang utama. Jadi kurang lebih kita tarik sekitar 5-8 sentian, mungkin bisa sampai 10 sentian tergantung dari kondisi tanaman kita. Kita buat garis melingkar, kemudian kita congkel-congkel sehingga akar yang padat bisa kita lepas ataupun bisa kita keluarkan bersama media yang lama. Kemudian setelah ini dilakukan mengelilingi tanaman ataupun melingkar mengikuti lingkaran pot, kita bisa mengganti dengan media yang baru. Dan cara ini bisa kita lakukan secara total, artinya melingkar seperti ini, maupun bisa juga kita lakukan secara bertahap atau setengah lingkaran. Akan tetapi kalau saya cenderung seneng yang total ataupun melingkar langsung, dikarenakan kalau menurut saya tidak ribet, artinya kita tidak harus menandai posisi yang sudah kita pangkas ataupun yang belum kita pangkas. Namun dengan cara ini ada kekurangannya, yaitu kita tidak bisa mengurangi akar yang ada di bagian bawah pot, kecuali harus kita keluarkan terlebih dahulu. Ini adalah kelemahan dari cara pangkas akar yang tanpa kita harus mengeluarkan tanamannya dari pot. Sedangkan cara yang kedua seperti ini pot kita ketok-ketok terlebih dahulu agar
kondisi dari media tanam sedikit kendor, sehingga ketika tanaman kita angkat, medianya bisa terlepas dari pot. Kemudian pangkas akar kita lakukan di luar pot. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan bantuan alat untuk baik menggunakan golok ataupun alat yang lain. Yang penting intinya untuk mengurangi akar dari kondisi semula. Jadi kurang lebih kita kurangi 5-8 ataupun 10 cm dari lingkar luar. Kemudian setelah selesai, baik itu di lingkar samping maupun di bagian bawah, kita kembalikan lagi ke pot seperti semula dan kita ganti dengan media yang baru. Kemudian kita siram agar media yang baru bisa sedikit memadat memenuhi dari pot yang ada. Namun yang perlu kita perhatikan di sini ketika akan melakukan pemangkasan akar, yang pertama kita cek dulu dari kondisi tanaman kita. Tanaman kita dalam kondisi sehat atau tidak. Jadi yang harus diperhatikan seperti itu. Ketika kondisi tanaman kita sehat, mau kita pangkas akar total pun tanaman tidak akan layu. Tapi ada baiknya ketika tanaman kita rimbun, kita kurangi ranting-rantingnya agar kerja akar tidak terlalu berat di dalam menyalurkan nutrisi dari media tanam, sehingga harapannya tidak terjadi layu. Dan bisa juga kita tambahkan B1 saat melakukan penyiraman tanaman ketika kita lakukan pemangkasan akar seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan ketika media tanam kita sudah dipenuhi dengan akar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.